Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya senang sekali bisa hadir di webinar kali ini. Mengucapkan selamat datang juga untuk Mbak Catur ya. Dan ya ini sebenarnya senior saya dulu ya, Yogi ini ya. Jadi dan apa namanya dulu ketawa-ketawa bareng gitu, terus dia tadi ngelihat presentasi kok sok serius gitu, saya pengen nampol gitu sebenarnya. Tapi luar biasa ya, salah satu dari senior yang kalau dulu pada waktu kami kuliah di UGM S1 itu apa namanya cah sangar gitu ya, dan kemudian ada apa namanya eh, ada respect gitu karena dari sekian banyak gitu ya, dari sekian banyak teman-teman yang kemudian yang dari awalnya mengambil jalan kreatif gitu ya, itu Yogi yang kemudian masih terus dan sukses gitu ya. Saya pikir bahwa itu nanti akan ada dilema teman-teman yang akan dihadapi kebanyakan mahasiswa di sini ya, sebuah pertanyaan di titik yang krusial ya ketika Anda nanti sudah lulus. Saya pikir nanti ya pikirkan sebuah skenario di mana Anda sudah pacaran ya, Anda sudah menikah ya, mau menikah gitu, mau menikah. Kemudian katakanlah Anda laki-laki ya, kemudian calon istri Anda bilang ke bapaknya, Pak, saya bapak ayah gitu ya, aku pengen nikah. Oh, calonmu kerja apa gitu ya? Kerja di agensi iklan. Dunduk, golek sing PNS saja gitu, atau cari yang PNS saja. Nah, itu adalah sebuah sebuah titik yang kemudian itu ya Anda mulai mempertanyakan kembali apakah saya akan terus menjadi agensi gitu ya, atau kemudian kerja di bidang kreatif gitu ya. Itu adalah sebuah dilema yang jarang dibicarakan sebelumnya, tapi saya pikir bahwa di kesempatan kali ini gitu, karena temanya juga menarik ya, tentang anak muda dan kreativitas, saya ingin sedikit membahas mengenai itu. Jadi judulnya jadi PNS saja atau kerja kreatif ya gitu. Terima kasih sudah tampil presentasinya. Next moderator. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita presentasi saya ya, atau sebenarnya kita sharing saja ya teman-teman hari ini, itu sebenarnya nanti akan saya bagi dua ya secara umum. Yang pertama nanti saya akan membahas mengenai perkembangan dunia kreatif, fokus ke perkembangan game indie gitu. Jadi saya fokus ke sebuah bidang ekonomi kreatif yang sebelumnya itu tidak pernah dilihat, terutama oleh orang tua gitu ya, oleh para yang kemudian sekarang itu mulai naik gitu, dan sekarang menjadi sangat diminati gitu. Dan yang kedua adalah saya mulai membahas gimana sih sebenarnya untuk kemudian bekerja di bidang kreatif, dilema apa yang dihadapi, itu kemudian bagaimana Anda ketika kemudian berhadapan dengan situasi deal dengan orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Next. Uh, Industri kreatif ya, saya pikir total ada 82 partisipan hari ini gitu. Belum tentu Anda sudah mulai berpikir untuk berusaha untuk membangun karir ya, untuk saya mau jadi apa gitu. Tapi mungkin ada yang sudah mulai berpikiran bahwa kelihatannya gitu, kerja di kreatif itu asik gitu ya. Dan saya kira banyak contoh-contoh sukses. Seperti tadi Yogi atau Mbak Catur gitu ya. Artinya ada seseorang yang kemudian mau menempuh jalan yang diinginkan ya, artinya seseorang yang menginginkan kerja di bidang kreatif itu kan sebenarnya ada satu hal yang dia takuti ya, artinya the boring adult ya. Untuk kemudian Anda membayangkan hidup di belakang meja mau ngerjakno tugas gitu, cuma disuruh pakai baju safari gitu kan kelihatan boring gitu. Hidup macam apa gitu ya. Tapi pada satu titik terus kemudian ya sialnya mungkin pada satu titik nanti Anda berpikir, oh ya jadi PNS saja dan lain sebagainya ya. Itu kemudian sebuah dilema yang dihadapi oleh mahasiswa. Tapi saya pikir bahwa industri kreatif itu ada perubahan yang sangat besar teman-teman ya. Dulu orang akan sangat jarang dan berpikir dua kali untuk masuk ke industri ini, tapi sekarang semua sudah berbeda gitu. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan mungkin ya sedikit oleh dua pembicara sebelumnya. Next.
Oke. Industri kreatif itu ada banyak sekali teman-teman. Yang mungkin Anda apa ya, ada ancang-ancang, ada pemikiran, kelihatannya ada satu ini yang ingin saya sasar. Saya pengen apa namanya, kerja di sana. Jadi sangat menarik misalnya ketika ada mata kuliah periklanan gitu, kemudian saya tanya, sekarang kamu sudah di semester akhir gitu, kamu jadi apa gitu. Mas, saya itu kepikiran pengen jadi strategis misalnya, atau jadi copywriter. Ada perasaan apa ya, wah sip sip gitu ya, ada senang gitu ya. Tapi kemudian sebenarnya industri kreatif itu sangat luas ya, ada advertising saya kira, kemudian ada desain, animasi, film, game, musik, dan banyak lagi ya, jauh lebih banyak di luar sana ya. Perkembangan ini sebenarnya didukung oleh apa ya, perubahan lanskap teknologi media. Saya kira Anda lihat buka TikTok sekarang, anak-anak usia 18 tahun, 17 tahun itu bikin video jauh lebih hebat daripada yang bisa dilakukan oleh mungkin senior-senior videografer gitu ya. Kelihatannya tuh editannya kayak keren gitu ya. Walaupun itu secara apa masih perlu dipertanyakan ini ya, secara esensi gitu dia pakai apa gitu ya. Tapi anyway, hasilnya bagus. Ya. Kemudian tidak bisa membayangkan zaman dulu kemudian seseorang yang hanya tinggal di dalam ruangan ya, dalam jangka waktu tertentu di dalam rumah, kemudian bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi ada sebuah cerita lucu ya. Jadi ada seorang desainer freelance ya yang dia tinggal di daerah saya kira Jawa Tengah sana ya. Rumahnya tuh sedikit ke pelosok gitu ya. Sudah ada listrik teman-teman ya, sudah, alhamdulillah sudah ada listrik. Sudah ada listrik, sudah ada internet. Nah, tetangganya gitu itu tiba-tiba itu selama beberapa saat gitu tetangganya itu mulai kasak kusuk gitu mengatakan bahwa masih iki kayak duwe punya tuyul gitu. Karena dia cuma di rumah saja, tapi tiba-tiba ganti motor, ganti mobil gitu ya. Itu ternyata tidak sekali dua kali ya. Ini desainer freelance yang bekerja itu loh, apa namanya di apa 99 Design kalau ya. 99 Design itu kayak semacam apa sebuah website di mana ada orang-orang bisa ngebit project design ya. Yang otomatis ya kalau misalnya karyanya bagus, orang kan dibayar dengan dolar ya. Ya bayaran di luar negeri dengan bayaran di Indonesia beda. Apalagi bayaran luar negeri dibanding dengan daerah di Kulon Progo misalnya gitu. Wah, sangat jauh, sangat cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari gitu. Tapi itu kemudian masyarakat itu tidak apa ya, mungkin masih kurang memahami situasi itu gitu. Dan lain sebagainya. Ada berbagai macam industri kreatif yang menunggu ya dan sebenarnya punya potensi untuk dimasuki. Next. Ya, ini saya membawa contohnya ya, saya kira industri game indie ya. Ini sebuah industri yang dulu hampir tidak ada. Bayangkan bahwa pada zaman dulu kan untuk orang mau main game, kalau teman-teman sekarang saya kira tidak mengalami ya, main game itu harus pakai cartridge. Jadi kalau dulu ada konsol namanya itu Spica ya, atau Nintendo yang versi lama ya, atau Sega gitu ya. Itu kalau mau main terus ternyata nggak bisa dimasukkan ke mesinnya, nggak bisa, itu harus ditiup dulu gitu. Itu hanya orang-orang usia saya dan yang ke atas saja yang tahu ya. Tapi situasi ini ya, itu sebenarnya menandakan bahwa hanya perusahaan besar, seperti katakanlah Nintendo atau Sega saja yang bisa memproduksi game. Karena medianya itu ya tidak bisa diproduksi, walaupun secara kemampuan itu softwarenya bisa dibuat. Jadi dulu itu ada banyak sekali namanya programmer kamar ya, jadi room programmer. Jadi yang membuat program terus kemudian saling di-share sesama programmer. Yang itu sebenarnya juga termasuk game-game yang awal-awal ya, tapi tidak pernah benar-benar populer itu karena ya nggak ada mesinnya gitu ya. Tapi sekarang wah sudah sangat berbeda teman-teman. Game semua orang sekarang ya, tidak semua orang sih, tapi kesempatan itu dibuka untuk semua orang ya. Dengan namanya indie game. Company-nya itu bisa kecil ya. Kalau misalnya Anda pernah main, saya kira juga sudah populer ya beberapa orang di sini. Game seperti ada namanya Braid atau Front, terus kemudian satu lagi itu Super Meat Boy gitu.
itu developernya cuma 2 orang atau 1 orang. Gamenya, revenue-nya jutaan dolar, gitu loh. Cuma 1 atau 2 orang, mereka bikin gitu ya. Kemudian dijual pada sistem yang kemudian juga sangat berbeda ya. Sistem itu yang dinamakan jual beli online itu dengan Steam. Ya, ada macam-macam ya, ada Steam, ada Epic dan lain sebagainya. Nah, orang itu kemudian bisa membuat game sendiri, dijual sendiri dengan sistem yang gamenya bisa bersaing dengan game-game besar yang dibuat oleh perusahaan yang multinasional gitu ya. Dan beberapa sangat populer saya pikir, seperti ini kayak Super Meat Boy gitu ya dan lain sebagainya. Next. Ya, ini adalah contohnya teman-teman. Ini sebenarnya juga membuka peluang ya. Ingin saya katakan bahwa industri game itu sudah sangat berbeda ya. Seakan-akan zaman dulu kita hanya sebagai seorang produsen ya, hanya sebagai konsumen saja, hanya bisa menerima game mulai dari Super Mario atau Sonic dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya ada berbagai macam game yang bisa diproduksi oleh orang-orang Indonesia. Ini membuka peluang sekali dalam konteks kreatif industri. Ini adalah contohnya ya, yang sebelah kiri itu seperti game yang ya sudah sangat populer ya, seperti Call of Duty atau Assassin's Creed, Overwatch itu adalah game-game yang dibuat oleh perusahaan besar, biasanya disebut dengan AAA game ya. Ini adalah perusahaan yang dibuat dalam jangka waktu yang lama dengan orang yang jumlahnya sangat besar, industrinya sangat besar ya. Sebagai contoh misalnya ada sebuah game dari Polandia ya yang sangat terkenal namanya Witcher. Witcher 3 ketika itu diproduksi dan dirilis, itu game ini single handedly itu mengangkat GDP pemasukan dari Polandia itu selama untuk berapa persen, saking suksesnya gitu ya. Jadi game itu sekarang adalah posisi yang sangat vital gitu ya, dan bisa bersaing head to head dengan industri perfilman dan bahkan sudah melewati musik. Gitu loh. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Katakanlah kalau ada pernah sekarang nanti November insya Allah ada sebuah game populer juga namanya Cyberpunk mau keluar, itu sudah diproduksi, untuk produksinya itu 12 tahun. 12 tahun. Jadi industri ini yang benar-benar serius gitu ya, yang triple A game. Nah, di sebelah kanan ini adalah game-game yang dibuat oleh para developer indie atau independen. Ini adalah game-game yang ya dari segi kedalaman atau gambaran itu sangat bisa dikatakan lebih simpel ya, jauh lebih simpel. Tapi kadang juga menawarkan suatu kebaruan gitu ya. Karena kebebasan untuk berekspresi gitu. Ada Undertale, Detention, Dead Cell, dan ada belakang itu ada Cuphead ya. Ini ada contoh-contoh game yang dibuat oleh perusahaan kecil, biasanya isinya cuma 5 orang gitu ya, atau 2 orang, tapi ternyata juga menuai kesuksesan ya, menuai kesuksesan. Next. Ya ini ada independent game ya, saya pikir ini bisa jadikan kesempatan. Next saja ya, next untuk langsung saja ya. Indie game teman-teman itu tidak berarti bahwa indie game itu hasilnya buruk ya, walaupun sebenarnya yang buruk juga ada. Saya pikir kalau misalnya Anda sekarang buka Steam ya, kemudian nge-browse itu ya, tiap hari itu saya kira ada ribuan game yang diupload tiap harinya untuk dijual ya, bukan untuk di-download, untuk di-upload. Jadi ada 1000 judul mungkin yang setiap hari itu di-upload dari seluruh negara, dari yang sangat simpel, dari yang sampai yang sangat kompleks. Dan beberapa itu ternyata game yang dibuat oleh perusahaan kecil ini bisa bersaing gitu loh dari perusahaan-perusahaan yang besar seperti yang saya katakan tadi ya. Seperti kayak Pascure, Ori and the Will of the Wisp, Hellblade terutama ini ya. Ini adalah judul-judul yang kalau Anda lihat, Anda tidak akan berpikir bahwa isinya itu orang developernya itu kadang cuma ya 10 orang saja. Hellblade itu kualitasnya sangat keren ya. Kedalaman ceritanya itu mungkin seperti Last of Us 2 gitu ya, hampir sama gitu sebenarnya, tapi dia tidak punya publikasi yang cukup sebenarnya. Itu hanya dikerjakan oleh 10 orang ya. Dan kesuksesan sangat sukses dari sisi finansial ya. Dari sisi finansial itu sebenarnya marginnya sangat tinggi. Next.
Ya, jadi mengenai sejarah ya, maksudnya ini sebenarnya untuk gambaran saja sih bahwa sebenarnya perkembangan video game ya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Dan memang benar bahwa nanti akan ada beberapa contoh oleh beberapa insan Indonesia untuk mengembangkan diri. Kalau misalnya teman-teman yang ada di komunikasi berpikir bahwa apa ya bidang kreatif itu terbatas pada misalnya mata kuliah kami terbatas pada iklan ya. Sebenarnya enggak, teman-teman. Katakanlah bahwa kemampuan Anda misalnya menulis ya, menulis gitu. Anda suka menulis cerita pendek misalnya atau terus kemudian Anda suka Anda masukkan di Wattpad. Itu kemudian sangat dicari oleh para developer game karena para developer game kan yang mereka fokuskan kan apa? Coding ya, kemudian membuat art, tapi mereka kan butuh cerita. Gitu loh. Yang sangat jarang diketahui oleh orang Indonesia saya kira ya. Ada satu game buatan Indonesia yang itu mendapatkan banyak penghargaan dari sisi storytelling. Namanya An Octave Higher, nama developernya Kidalang. Ya. Itu bentuknya apa ya? An Octave Higher itu bentuknya seperti kayak ini sih, mirip visual novel ya, mirip visual novel. Itu mendapatkan banyak penghargaan, melewati beberapa game-game besar seperti kayak waktu itu ya BioShock dan lain sebagainya. Karena kualitasnya memang benar-benar ceritanya bagus ya. Mereka siapa namanya di Octave Higher ini dia mengambil cerita gini. Jadi temanya mengenai sebuah negara fantasi gitu ya, ada di mana ada sihir juga gitu ya dan perang standar gitu. Tapi kemudian dia memasukkan elemen penjajahan seperti yang dialami oleh Indonesia gitu ya. Memposisikan diri sebagai ada koloni, terus kemudian negara yang berupaya untuk independence dan lain sebagainya, dan itu mendapat banyak penghargaan. Tapi jarang sekali orang Indonesia itu yang menyadari itu bahwa ada game yang keren terbuat dari Indonesia gitu. Yang perusahaannya sangat kecil sebenarnya. Terus kemudian indie game ini teman-teman salah satunya ya berkembang ya karena ada pasar game online ya itu namanya Steam itu tadi sistemnya di mana semua orang bisa mengupload game buatan mereka diverifikasi oleh Steam terus kemudian bisa bersaing dengan banyak judul lainnya. Kemudian banyak sekali sekarang kalau zaman dulu untuk membuat sebuah game kan harus membeli lisensi game engine ya istilahnya itu ya. Semacam aplikasi atau software yang khusus dibuat untuk membuat game. Tapi sekarang sudah tersedia bebas dan gratis. Nah itu loh, gratis. Ada sebuah software ya, kalau misalnya Anda tertarik ini iseng-iseng yang cowok misalnya, ada sebuah software gratis yang bisa Anda unduh namanya RPG Maker. Jadi kalau pernah Anda main game Pokemon ya yang zaman dulu yang cuma di disket itu Pokemon Moon atau apa gitu, lupa saya. Itu bisa Anda buat ya versi Anda sendiri dengan software ini namanya RPG Maker. Itu sangat populer. Banyak sekali game-game yang dihasilkan dari sana ya. Atau mungkin ada yang gratis itu seperti Godot gitu ya. Atau mungkin yang mau keren lagi membeli lisensi Unity atau yang paling dunia engine sudah ada namanya dunia itu pun juga bisa. Next. Ya, kenapa game indie itu sangat penting ya teman-teman ya. Next. Ya, ada perubahan yang sangat besar sebenarnya di industri gitu yang sebenarnya bisa dimasuki oleh teman-teman semua ya. Saya tidak bicara hanya soal industri game ya, tapi juga di industri kreatif secara umum. Jadi ketika tadi misalnya Yogi berbicara tentang Netflix ya dan saya kira berkaca pada kesuksesan film Tilik ini sebenarnya kemarin. Artinya bahwa dunia kreatif, dunia hiburan, audiovisual terutama itu tidak akan mengerut ya, tidak akan mengerut, tapi akan expand terus. Karena kebutuhan untuk itu akan terus ada ya. Dan akan memberikan kesempatan-kesempatan bagi insan-insan baru ya, teman-teman ini yang kemudian tertarik untuk bisa masuk ke industri ke sana. Dan yang mungkin yang lebih penting lagi bahwa tidak lagi dunia kreatif itu
monopoli ya di Jakarta saja. Ini penting juga sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu tahun 90-an agensi iklan semua ada di Jakarta. Kalau misalnya mau bikin rumah produksi yang bagus ke Jakarta. Tapi coba lihat yang jadi di Catchlight tadi bahwa produsen ya yang kemudian berada di daerah itu ternyata juga dapat kue ya project yang berasal dari Jakarta. Jadi persaingan itu sekarang sudah sangat mengglobal gitu ya, yang dimana para klien sekarang juga bisa memilih sendiri berdasarkan kualitas ya. Tidak lagi jarang ya, saya kira sudah mulai jarang untuk kemudian hanya berdasarkan kalau zaman dulu itu koneksi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang sudah, misalnya saya seorang dari brand ya, saya dari Unilever tadi contohnya ya, terus kemudian saya pengen bikin video yang tentang masyarakat yang lebih memahami gitu. Ya cari aja misalnya di Yogyakarta gitu. Kenapa harus cari lagi di Jakarta? Gitu. Padahal kan kualitasnya sama, teknik editingnya sama. Dengan mungkin ya harga yang mungkin bersaing gitu loh, sehingga kemudian teman-teman jangan saya kira jadi pertimbangan juga kreatif tapi apakah saya harus ke Jakarta misalnya ya, semacam itu. Next saja. Oke, nah ini aja kita bicara mengenai industri kreatif dilema-dilema yang mengikuti mungkin seperti itu ya. Ya, saya kira untuk teman-teman mahasiswa ya akan ada banyak dilema ya, saya ulang-ulang ya karena itu memang terjadi benar. Jadi ketika saya berupaya untuk membangun karir pada waktu itu ya, era itu di bidang periklanan gitu, saya pun juga menghadapi beberapa dilema ya, seperti saya sampaikan tadi. Tapi saya pikir era itu dan era yang Anda hadapi sekarang sudah mungkin sudah sangat berbeda teman-teman ya. Industri kreatif sekarang terus berkembang ya dan tidak lagi terpusat. Jadi sekarang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman bisa dan mungkin untuk sukses di dunia kreatif tapi stay di Surabaya misalnya. Atau jangan hanya seperti itu, Anda bisa membuat sendiri. Anda bisa membuat tanda kutip startup ya, startup punyamu sendiri dengan keberanian dan nanti akan coba saya jelaskan ya. Untuk membuat kesempatanmu sendiri lah gitu. Jadi Anda tidak menunggu kesempatan. Tapi juga harus diingat bahwa industri kreatif ya itu tidak selalu seperti kadang-kadang mahasiswa itu ada kenaifan ya, ada kenaifan melihat bahwa kayaknya asik ini yang dikerjakan itu kayaknya seperti just playing gitu. Tapi saya jelaskan teman-teman, industri kreatif itu adalah salah satu industri yang paling tough ya. Anda akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan ya. Seperti yang tadi sebenarnya juga dijelaskan oleh Mbak Catur ya. Deadline gitu mungkin akan jadi musuh utama Anda. Misalnya Anda mendapatkan brief hari ini ya, Anda harus membuat konsep rapi itu besok jam 6 pagi ditunggu untuk rapat. Ya otomatis Anda tidak tidur gitu ya. Dan itu adalah proyek yang berulang-ulang ya. Sehingga banyak sekali kasus ya di industri periklanan itu overwork ya. Kalau bahasa Jepangnya kirishi atau apa gitu. Itu karena memang agensi Jepang ya, seperti saya nyebut nama ya, misalnya Densu atau Hokuhodo itu yang biasanya banyak sekali kasus orang itu kemudian overwork ya, tapi memang modelnya seperti itu gitu. Itu adalah sebuah yang Anda alami nanti. Saya pikir bahwa kalau misalnya Anda tadi melihat presentasinya dari Yogi ya, film atau kemudian Anda melihat film Har atau On Friday Noon gitu, kelihatannya sangat pendek, tapi proses ke belakang itu sangat panjang. Ada hari-hari yang dihabiskan untuk ngedit itu ya, teman-teman itu sampai semalam gitu ya, nunggu rendering dan lain sebagainya. It can be really exhaustive. Jadi Anda harus memikirkan beberapa elemen itu. Next. Ya, ini adalah beberapa contoh teman-teman yang kemudian menjadi
harapan saya agar teman-teman mungkin berupaya untuk membangun sendiri dan mengembangkan mengembangkan dunia kreatif. Ini adalah contoh dari game indie yang dibuat yang sukses dibuat di Indonesia ya. Contohnya mungkin kalau sekarang Anda lihat, silakan lihat, Anda buka Steam ya, buka kan gratis kan ya, buka Steam itu kemudian Anda nyari game namanya Pau 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 ya. Kemarin muncul dibahas ya dikit di mana di majalah Simulacra. Nama developernya Simpleton ya, dibuat oleh 2 orang kalau nggak salah ya, di teman saya namanya Rizka. Itu kalau misalnya Anda lihat itu gamenya keren ya, artnya juga keren gitu. Dan itu Simpleton ini sebagai developer itu juga menerima klien-klien yang ingin membuat game ya versi mereka sendiri. Misalnya game ada sebuah campaign tertentu ya, campaign digital brand A gitu, brand X yang ingin memasukkan sebuah game di dalamnya. Nah, maka akan datang ke Simpleton dan dibuatkan gitu ya. Lucu-lucu gamenya ya, dan saya nggak mengira bahwa ketika Indonesia gitu ya. Tapi mungkin yang cukup populer Dread Out ya teman-teman ya, itu sampai sangat populer di internasional. Saya tidak pernah berpikir bahwa game Indonesia akan sesukses itu sebenarnya. Dread Out game horor Indonesia ya, yang memasukkan banyak elemen Indonesia. Jadi jalan-jalan terus ketemu buto hijau atau pocong atau kuntilanak gitu ya. Tapi itu dibuat dengan gaya yang seperti kalau game standar AAA gitu loh, sangat keren ya. Mirip-mirip dengan Fatal Frame ya kalau Anda pernah memainkan. Dan itu sangat populer ya. Kepopuleran game indie itu sebenarnya juga didukung oleh didukung oleh Twitcher, orang yang kemudian main game di YouTube itu loh teman-teman, apa itu namanya istilahnya ya. Saya kira seperti PewDiePie, terus kemudian Markiplier ya, itu kemudian mendukung agar game-game yang indie itu kemudian tampil ke permukaan ya. Artinya ada landscape yang berubah, ada berbagai macam kesempatan di mana sekarang Anda tidak harus menunggu untuk mempopulerkan karya tentu saja gitu, dan ada banyak sekali kesempatan. Ini kemudian ada game An Octave Higher ya, sangat manga sekali gayanya gitu, tapi sekarang kalau misalnya Anda tertarik itu kayaknya bisa di-download ya di Steam, harganya juga cukup murah. Ceritanya sangat bagus ya, ceritanya sangat bagus. Kemudian ada lagi yang menarik, yang paling baru, ada game namanya Sea and the Light Bearer. Ini adalah salah satu game game Indonesia yang yang cukup berbeda karena gaya artnya, gaya stylenya yang sangat dia mendapat banyak penghargaan ya, terutama kalau nggak salah ada penghargaan dari Asia Tenggara, kemudian ada di Asia, Best Art gitu. Saya bayangkan bahwa artis Indonesia, seniman Indonesia membuat game dan kemudian dihargai gitu loh. Saya bayangkan bahwa mahasiswa ini kalau saya lihat di Instagramnya itu kadang kan doodling ya, gambar sendiri, atau tapi kemudian tidak Anda tampilkan gitu. Anda tidak tahu bahwa kemudian mungkin gambaran itu mungkin ya pada satu titik itu sebenarnya bisa dikembangkan gitu ya di industri game kah, atau mungkin di animasi gitu ya. Jadi makanya saya sangat mendukung kreativitas teman-teman ya, kalau jangan hanya berhenti untuk dirimu sendiri. Cobalah untuk kemudian menunjukkan karyamu, buatlah portofolio dan lain sebagainya. Next. Ya, ini kalau misalnya kita bicara industri kreatif ya teman-teman, ini adalah sebuah isu yang Anda harus sadari ya teman-teman. Ya, persaingannya sangat tinggi. Persaingan di industri kreatif sangat tinggi. Gitu. Seperti saya jelaskan tadi, anak SMA sudah bisa membuat level seperti itu ya. Lalu kemudian di mana posisi anak komunikasi gitu? Ketika kemudian orang sudah bisa main Photoshop sendiri misalnya, atau main Illustrator sendiri, main berbagai macam software yang lain, saya pikir teman-teman jangan terbatas pada kemampuan teknis software gitu. Itu yang ingin saya sampaikan.
Kemampuan Anda itu jangan kepada aku bisa Photoshop gitu, tapi bukan saya bisa melakukan ilustrasi, saya bisa digital imaging, dan teman-teman harus benar-benar bagus gitu ya. Anda harus benar-benar learn ya, mercilessly. Tidak boleh ada ampun dalam belajar, gitu. Terus dikejar ya. Karena memang seperti tadi persaingannya tinggi gitu loh. Anda harus memiliki sesuatu yang bisa harus bisa ditawarkan ya, ditawarkan. Ada sebuah isu ya yang saya pikir saya sesali zaman dulu. Saya dulu berpikir bahwa ketika saya belajar desain pada waktu kuliah S1 ya, saya berpikir ngapain kemudian saya itu pengen jadi desainer. Ngapain saya harus belajar misalnya teori komunikasi atau filsafat komunikasi gitu ya. Itu ya, mohon maaf ya, mata kuliah itu membosankan ya. Sorry. Tapi pada intinya adalah saya ada penyesalan itu karena seperti ini teman-teman ya. Pemahaman atas konsep-konsep seperti itu sebenarnya membuat Anda memiliki sebuah suatu hal yang bisa ditawarkan lebih gitu. Bayangkan seperti ini misalnya ya, ada sebelumnya studi tentang video game dari sisi akademis itu sangat minim. Sampai kemudian ada sebuah game yang kemudian dirilis namanya BioShock ya, tahun 2000 berapa gitu saya lupa. Itu baru kemudian studi tentang game itu naik secara drastis. Alasannya kenapa? Karena di game ini adalah pertama kali game ini sangat sukses ya dan sangat banyak dipuji ya. Karena game ini mungkin adalah game pertama yang memasukkan tema yang sangat major. Jadi di dalamnya dia membahas tema tentang ideologi, terutama kalau Anda pernah baca ya, laissez-faire, dunia pasar bebas. Kok sangat filosofis sekali Mas? Ya karena seperti itu. Bayangkan bahwa banyak sekali tema. Ya misalnya tadi ada judul film Parasit misalnya, yang sangat terkenal itu. Bayangkan bahwa ketika Anda hanya bisa membuat sutradara, Anda hanya bisa membuat iklan 30 detik ibu goreng goreng ayam di dapur, terus kemudian disun sama istrinya sama suaminya, terus kemudian ada iklan kecap. Anda bisa sebatas itu dengan bayangkan dengan kemampuan Anda untuk membuat sutradara dengan tingkat kedalaman cerita seperti Parasite. Jadi kemampuan intelektual ya itu harus berjalan dengan kemampuan teknis, itu yang ingin saya sampaikan. Anda harus mengembangkan diri, perluas, jangan berhenti pada satu titik bahwa ya wis aku mau jadi jadi desainer. Loh, jangan teman-teman. Anda harus juga belajar ya. Jangan intinya jangan hanya berhenti di situ gitu loh. Saya pikir pun juga seperti Yogi ya. Bacaannya itu ya mesti banyak gitu ya. Ketika menghasilkan film Har atau On Friday Noon gitu ya, pemahaman dengan bacaan filmnya ya, tontonannya itu mungkin sangat berbeda gitu ya. Yo gak ndelok TikTok tok ngono lho rek maksudku. Jadi Anda harus memperluas memperluas wawasan ya, menonton film-film yang jarang ditonton. Film-film festival. Ya, film-film festival mungkin sangat aneh kok posisi film festival lagi kok sangat lambat. Mungkin ada yang tapi kemudian Anda mencoba untuk memahami ya, ternyata seperti ini bisa digunakan. Shot semacam ini bisa aku coba misalnya di proyek berikutnya. Ternyata untuk menjelaskan kesedihan dalam film itu ternyata stepnya seperti ini. Kayak semacam itu loh teman-teman. Ya. Dan saya harapkan misalnya kayak jangan berhenti untuk belajar sih ya, untuk belajar. Kalau saran saya ketika teman-teman mahasiswa ini mulai tertarik untuk dunia kreatif ya, Anda harus menghitung dan menilai kesuksesan hari ini itu dari karya apa yang Anda buat, progres apa yang Anda dapat hari ini. Jadi Anda harus menghilangkan itu semua tentang waktu fotoku di like berapa orang di Instagram ya, itu harus dipindah. Tapi kayak buatlah, oke, aku hari ini belajar tentang editing di gitu misalnya.
Atau aku sekarang belajar jadi tahu cerita tentang membaca buku ini. Jadi dihitung itu berdasarkan progres dirimu. Jadi tidak perlu Anda kemudian bingung melihat, waduh, temanku yang lain kok sudah keren gitu, misalnya ada teman yang kemudian. Yang perlu dilihat adalah Anda lebih keren hari ini lebih keren dari kemarin dan sebagainya ya. Be cool, tapi to yourself aja. Pada satu titik Anda akan menyadari bahwa, wih, ternyata saya sudah belajar banyak dan saya sudah berjalan sangat jauh gitu loh. Saya harapkan itu seperti itu. Next. Oke. Ya, ini mungkin ya apa yang harus Anda persiapkan teman-teman untuk membangun karir ya di dunia kreatif. Saya pikir dari sekian banyak pilihan tadi mungkin Anda harus menentukan dulu, saya sebenarnya kayaknya mau mengejar kemana gitu ya. Kalau misalnya Anda suka desain, kejarlah desain. Tapi sebenarnya ini enggak ini ya teman-teman ya, dalam prakteknya tuh enggak kaku semacam ini gitu. Banyak teman-teman saya yang kemudian, waduh aku pengen editing gitu, tapi dia juga bagus di tempat lain, akhirnya belok ke sana gitu ya. Pada intinya adalah Anda berusaha untuk mempersiapkan diri dari segi kemampuan ya, belajar, dan terutama juga portofolio. Ya, portofolio itu sangat penting. Anda membuat kalau misalnya Anda suka desain ya, membuat di Behance misalnya, sekarang sudah Anda punya website sendiri malah lebih bagus ya, bayar di WordPress atau di Wix.com yang iklannya selalu muncul di YouTube gitu ya, atau dimanapun ya, banyak sekali. Silakan Anda membuat di situ karya-karya Anda buat ya. Portofolio itu sebenarnya tidak hanya untuk kemudian membuat orang lain bisa melihat karya Anda ya, tapi lebih untuk kemudian menjadi parameter perkembangan Anda ya. Era saya dulu teman-teman itu sangat populer blog ya. Sekarang sudah sangat jarang ya. Dulu WordPress sama Blogspot gitu. Kalau misalnya saya sekarang melihat kalau Anda sekarang melihat web blog saya ya masih ada gitu ya. Kalau blog yang di awal-awal tuh ya Allah desainnya gitu ya, tuh aduh, anak-anak yang Gwilani gitulah, yang galau-galau, gambarnya darah-darah, hati kayak gitu ya, Allah kok kasihan kayak ngono gitu ya. Tapi kemudian Anda akan melihat ada progres gitu loh. Pelan-pelan desain itu naik. Tulisan Anda di blog kemudian mulai lebih rapi ya. Kalau misalnya Anda di Wattpad itu struktur plot itu menjadi lebih rapi untuk dibaca dan lain sebagainya. Silakan untuk dikembangkan ya. Terus kemudian Anda harus tetap belajar ya, dan kemudian cobalah untuk memahami males-malesan ya, rebahan itu boleh gitu ya. Tapi kemudian Anda jangan kemudian wah uripku kayak godong aja, atau cuma kayak daun aja gitu ya, cuma ya santai gitu. Ini adalah titik di mana Anda harus bekerja gitu. Ada saatnya Anda menjadi kayak godong gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda sudah sukses gitu ya, silahkan gitu Anda menjadi godong setiap hari. Tapi pas titik ini gitu ya, Anda harus jangan menjadi godong ya, Anda harus strong gitu. Anda harus tumbuh ke atas ya. Anda harus membiasakan diri ritme kerja yang ketat ya, terus kemudian mencoba untuk memperluas koneksi dan kenalan. Gini nanti silakan dikontak Mbak Catur dan Mas Yogi, kita penuhi ya, mungkin DM IG mereka, cari kenalan, Mas masih jomblo enggak gitu. Udah Mas Yogi sudah menikah ya, tapi enggak tahu kalau ya Pak Yok. Tapi nanti silakan untuk membangun koneksi ya dengan orang-orang sangar. Nanti kan ada berbagai macam webinar teman-teman. Silakan untuk membangun koneksi, bertanya kepada para mentor. Siapa tahu nanti akan jadi jalan teman-teman untuk membangun kesuksesan ya. Terus yang terakhir yang ingin saya ingatkan ya, teman-teman mungkin harus ingat bahwa kamu tuh tidak sehebat itu. Jadi dulu ada pernah kasus di mana anak UI saya kira, atau ya menyebut merek ya. Ya intinya yang di Instagram yang dia minta tolong dong gaji aku 8 juta gitu ya. Ya
kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda memang hebat, ya, memang kemampuan Anda itu memang sangat di atas rata-rata, ya monggo saja. Tapi Anda harus paham bahwa ya Anda masuk ke sebuah industri yang sudah sangat mapan dan tahu benar gitu. Di mana fantasi Anda tentang diri Anda itu tidak punya harga di sana. Yang punya harga adalah kemampuan Anda, dan yang paling penting adalah kemampuan Anda untuk belajar. Gitu ya. Sehingga ketika kemudian Anda misalnya masuk pekerjaan, yang paling penting di pertama kali, saya mau berkembang dan saya mau belajar. Mulailah dari bawah. Tidak apa-apa. Saya bayangkan seperti upaya betapa sulitnya ya catch light pictures ketika awal-awal gitu loh. Untuk handling sebelum sebesar ini gitu ya. Itu pun juga harus dialami teman-teman gitu. Mulailah dari bawah ya. Kalau misalnya Anda membayangkan wis aku lulus nanti gajiku 15 juta, mandi duit gitu. Ya Anda akan sangat kecewa gitu ya. Anda akan akan menjadi orang yang bitter gitu, karena yang terjadi tidak seperti itu. Anda harus belajar lagi. Yang terakhir, next. Ya, ini kita bicara mengenai terakhir ya, ini simple saja sebenarnya untuk sharing. Realitasnya nanti teman-teman Anda, itu bisa sangat berbeda. Ya. Di presentasi ini sebenarnya tuh bukan membuat Anda memilih untuk membuat untuk jadi pekerja kreatif saja dan membenci PNS, ya enggak gitu loh. Yang ingin saya katakan bahwa ini adalah kan Anda berada pada usia di mana mengejar idealisme diri itu it's fine, dan kejarlah. Walaupun nanti pada satu titik nanti realita itu akan berbeda ya, Anda akan berhadapan dengan mungkin orang tua yang tidak ridho gitu. Nah itu pun ditutup pintu, nah itu ya itu agak susah-susah ya. Walaupun nanti orang tua melihat kesuksesan kita itu kan otomatis mungkin akan terbuka pikirannya. Atau mungkin nanti orang tua beres calon mertua Anda ya, dan lain sebagainya, sehingga kemudian Anda harus berbelok dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan bahwa kemampuan yang Anda bangun selama itu, terus kemudian nanti Anda bekerja di bidang yang berbeda dari idealisme Anda, itu tidak membuat itu menjadi sia-sia. Ada berbagai macam cerita teman-teman saya ya, yang kemudian menyadari bahwa ilmu yang didapat ya, terutama di bidang kreatif, itu akan sangat berguna di pekerjaan mereka sekarang. Karena kita deal dengan komunikasi, teman-teman, menyampaikan pesan itu adalah everyday work. Ya, kalau misalnya Anda mau jadi desainer, tapi terus kemudian ternyata Anda kerja jadi PNS di wilayah Anda gitu ya. Ya kan otomatis kan Anda kan harus membuat materi desain untuk acara 17 Agustus, ya enggak sih, maksudnya kayak materi desain untuk sosialisasi KB lah itu kan otomatis kan kepake ya teman-teman ya, dan itu akan sangat berguna gitu kemampuan Anda di situ menjadi nilai tambah Anda dibanding teman-teman Anda yang satu pekerjaan dan lain sebagainya ya. There is no such thing as wasted knowledge sebenarnya menurut saya, jadi nggak ada yang kemudian karena tidak berhasil kemudian jadi sia-sia. Dan yang terakhir adalah gunakan kreativitas gitu ya, sebagai art, sebagai desain dan lain sebagainya itu jangan mengejar ini ya sebenarnya istilahnya atensi dari orang lain gitu. Hanya karena misalnya Anda nge-share di Facebook terus kemudian like-nya sedikit, itu tidak berarti bahwa karya desain Anda itu jelek. Yang perlu dipikirkan itu adalah Anda sendiri. Jadi harus belajar to dance with that audience. Membuat sesuatu karena ya asik aja. Membuat sesuatu karena untuk proses Anda untuk berekspresi. Itu aja udah cukup. Jadi kalau misalnya dicampur dengan kesenangan itu dan kalau katanya Hindia itu mencari ketenaran katanya Haskara itu ya akan kehidupan Anda akan menjadi lebih sulit gitu ya, karena Anda selama proses kreatif itu akan seperti medan tempur, Anda akan selalu bersaing dengan yang lain gitu.
proses kreatif adalah proses pembebasan diri ya, liberasi untuk kemudian mengekspresikan sesuatu. Ya mungkin itu saja ya, waktunya juga sudah mepet. Terima kasih waktu saya berikan ke Mbak Gabriel